Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku siswa kelas 9 yang seibu cintai dan ibu doakan semoga selalu diberi kemudahan, semoga selalu sehat walafiat. Perjumpaan kita pada kesempatan ini untuk melengkapi pembelajaran sebelumnya. Kalau pada pembelajaran sebelumnya kita membahas materi esensial berkaitan dengan struktur dan aspek kebahasaan teks laporan percobaan, kini kita akan melengkapi hal-hal yang perlu kita ketahui dan perlu kita cermati berkenaan dengan teks laporan percobaan. Baik, kita akan memasuki pembahasan yang kedua dari teks laporan percobaan. Bagian ini akan membahas struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Kita awali dari struktur teks laporan percobaan. Sebuah teks laporan percobaan umumnya terdiri atas dua bagian, yaitu bagian yang sifatnya umum, biasa berupa klasifikasi atau pernyataan. Hal ini untuk menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu yang dibahas secara umum. Kemudian bagian yang kedua adalah uraian. Ini menggambarkan sesuatu yang dibahas secara terperinci, bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan, penggunaan bahan dan alat, perilaku alamiah, dan hal khusus. Adapun sistematika teks laporan percobaan adalah sebagai berikut. Pertama, judul. Yang kedua, objek. 3, pelaku percobaan. 4, tempat dan waktu percobaan. 5, tujuan. 6, bahan dan alat. 7, langkah. 8, hasil laporan percobaan. 9, simpulan. Dan yang ke-10, daftar pustaka. Berikutnya, kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pertama, memperkenalkan aspek umum atau kelompok generik. Yang kedua, menggunakan kata tugas hubungan logis. 3, menggunakan kalimat aktif. 4, menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi. 5, menggunakan kata serapan atau istilah khusus sesuai bidang ilmu yang berkaitan dengan objek yang diamati. Adapun yang ke-6, tidak ada urutan waktu, yang ada urutan kegiatan. 7, menggunakan kata benda dan frasa benda dibandingkan kata ganti orang. Sedangkan yang ke-8 biasanya disertai foto, diagram, atau tabel untuk memperkuat hasil pengamatan. Nah, berikutnya bagaimana menyusun teks laporan percobaan? Ada dua hal pokok yang akan kita bahas. Pertama, menyusun teks laporan percobaan dengan memperhatikan struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan. Nah, setelah tersusun, berikutnya akan kita lanjutkan langkah menyunting teks laporan percobaan yang telah disusun. Adapun langkah-langkah menyusun teks laporan percobaan dengan memperhatikan struktur, sistematika, dan kebahasaan adalah sebagai berikut. Langkah pertama,
menentukan judul percobaan sesuai dengan objek yang diamati atau diteliti. Langkah kedua, menyusun tujuan percobaan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan. Langkah ketiga, menyusun teks laporan percobaan berdasarkan struktur teks laporan percobaan. Berikutnya, menggunakan bahasa sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan tata bahasa baku bahasa Indonesia saat menyusun teks laporan percobaan. Nah, adapun ketika teksnya sudah tersusun, langkah berikutnya adalah menyunting teks laporan percobaan. Nah, untuk menyunting, langkah-langkah yang perlu dilalui adalah pertama, menandai kata, kalimat, atau makna kata dan kalimat yang salah. Langkah kedua, memperbaiki kata, kalimat atau makna kata dan kalimat sesuai unsur kebahasaan. Yang berikutnya lagi, menulis kembali teks tersebut sehingga menjadi teks laporan percobaan yang baik dan benar. Nah, setelah selesai penyuntingan ini, berarti teks laporan percobaan yang kita susun diharapkan sudah sempurna. Terima kasih. Demikianlah pembahasan kita mengenai teks laporan percobaan. Berikutnya, jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, ada yang perlu didiskusikan, atau pembahasan lebih lanjut, bisa diikuti di kelas Google Classroom atau GCR. Nah, untuk tugas-tugas silahkan dikerjakan dengan baik. Jika ada tugas yang belum jelas pun, masih bisa ditanyakan dalam pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.